Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 atas nama Delia Herman, Sardini, dan Andi Mushairiana akan membahas materi mengenai komunikasi pemasaran sosial, yang dimana video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi pemasaran dengan dosen pengampu Ria Amelinda SIKOM MIKOM. Nah, apa itu komunikasi pemasaran sosial? Menurut Pujiastuti, pemasaran sosial atau social marketing merupakan suatu strategi yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang berkembang di masyarakat, yang dimana strategi ini memanfaatkan dua bidang ilmu, yakni teknik komunikasi dan mempertimbangkan prinsip-prinsip pemasaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemasaran sosial ialah kegiatan komunikasi yang ditujukan untuk menyelesaikan problem-problem yang terjadi di masyarakat. Lalu, apa itu problem sosial? William Kornblum mendefinisikan problem sosial sebagai suatu keadaan yang ada dalam suatu masyarakat yang diliputi oleh kesenjangan-kesenjangan, perbedaan pendapat, kontroversi, kekerasan, dan suasana yang tidak harmonis, seperti saling curiga dan permusuhan. Bila dalam bisnis apa yang ditawarkan disebut produk komersial, maka semua penawaran berupa pesan yang dimaksud untuk mengatasi problem sosial disebut produk sosial. Kemudian, apa yang membedakan produk komersial dan produk sosial? Pada produk komersial, konsumen harus membeli, sedangkan pada produk sosial biasanya diberikan secara gratis. Dan produk komersial dipasarkan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan produk sosial untuk mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat. Dengan demikian, yang dimaksud produk sosial ialah apa saja yang dapat ditawarkan ke pasar atau kepada masyarakat untuk diperhatikan, diperoleh, digunakan, dan dikonsumsi untuk memenuhi harapan, keinginan, dan kebutuhan masyarakat dalam mengatasi masalah sosialnya. Menurut Kotler dan Roberto, produk sosial yang didominasi ide dan kebiasaan itu menyebabkan pemasaran sosial lebih sulit ketimbang pemasaran komersial, yang dimana hal tersebut disebabkan karena yang pertama, pemasar komersial lebih mudah mendesain ulang produknya dibandingkan pemasar sosial. Yang kedua, produk sosial sulit diamati. Mungkin produk komersial juga ada yang sulit diamati, tetapi produk sosial ini jauh lebih sulit untuk diamati. Yang ketiga, produk komersial bisa fokus pada satu manfaat, sementara produk sosial cenderung mengundang perdebatan. Yang keempat, produk sosial kerap menimbulkan kontradiksi dengan nilai yang ada di masyarakat. Yang kelima, produk sosial jarang peruntukannya untuk pribadi, sebab sasarannya ialah masyarakat umum. Dan yang keenam, produk sosial yang menuntut perubahan perilaku sering menimbulkan kesan negatif, sehingga direspon dengan skeptisme. Lalu, bagaimana desain produk sosial itu? Desain produk sosial dimulai dengan merumuskan tujuan dan sasaran pemasarannya.
yang dimana tujuan pemasaran sosial berjenjang mulai dari menginformasikan, di mana sekedar menyebarluaskan produk sosial kepada khalayak agar diketahui. Kemudian memahamkan, di mana komunikasi ini dilancarkan agar khalayak memahami segala pengetahuan tentang produk sosial yang perlu dipandang penting dan menjadi preferensi informasi. Memahamkan orang itu membutuhkan dua hal. Pertama, pesan diulang sampai ada tahap sebelum jenuh. Dan yang kedua, pesan dibuat lebih detail dan perinci. Setelah memahamkan, ialah menyadarkan, di mana komunikasi dilancarkan agar khalayak menyadari bahwa pengetahuan, kebiasaan, dan perilakunya selama ini kurang tepat sehingga harus diubah. Proses penyadaran ini membutuhkan proses yang panjang, di mana pesan-pesan yang dapat mempengaruhi pikiran sangat potensial menyadarkan orang. Kemudian mengubah perilaku, di mana komunikasi dilancarkan agar khayal mengubah perilaku dari yang buruk menjadi baik atau lebih baik, lalu menjadi agen perubahan, di mana komunikasi dilancarkan agar khalayak memiliki komitmen menyebarluaskan dan mengajak orang lain bersama-sama melakukan perubahan. Seseorang mau dan mampu menjadi agen perubahan bila ada idealisme di dalamnya dan menganggap bahwa apa yang dilakukan merupakan amal ibadah. Lalu, bagaimana contoh pemasar sosial yang berhasil? Contoh pemasar sosial yang berhasil ialah program keluarga berencana atau KB, di mana program keluarga berencana mengandalkan kekuatan pemasaran melalui jejaring sosial, yaitu menggunakan jaringan sosial yang ada di masyarakat, mulai dari alim ulama, bidan, dokter di puskesmas, dan sebagainya. Dan juga memanfaatkan jaringan rukun tetangga atau RT, rukun warga atau RW, dasawisma, PKK, dan kelompok lain. Setelah media sosial berkembang, jaringan sosial tersebut menjadi jejaring di media sosial. Kemudian selain jejaring sosial ada juga poster, di mana dari sekian banyak media promosi KB ialah poster. Melalui poster, di samping dapat ditampilkan gambar-gambar yang menarik, juga dapat diperinci isi pesannya, kemudian diberi penekanan. Selain jejaring sosial dan poster, ada juga media radio, di mana media radio ini termasuk media yang sangat berjasa dalam memasarkan nilai-nilai dalam program KB. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.